Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Adik-adik mahasiswa dimanapun Anda berada saat ini, jumpa lagi dalam mata kuliah studi naskah fikih munakahat di pertemuan yang ke-12. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas terkait babus salis, yakni fi mujibati khiyari fin nikah. Ini apa maksudnya? Yaitu adalah hal-hal yang mendorong adanya khiyar atau hak memilih dalam pernikahan. Oke, apa saja sih yang mendorong adanya khiyar hak atau hak memilih dalam pernikahan itu? Yaitu yang pertama mujibatul khiyar arbaatun. Jadi khiyar itu disebabkan khiyar itu ada 4. Disebabkan karena apa? Hak memilih dalam pernikahan itu, jadi dalam pernikahan itu boleh memilih, ya, boleh memilih sesuatu, boleh memilih istrinya atau suaminya itu dalam 4 hal ini. Yang pertama al-uyubu. Yang pertama ini ya, al-uyubu. Al-uyubu itu artinya cacat. Jadi kalau suami atau istri itu kok cacat, itu pasangannya itu boleh menggugat, boleh memilihnya, memilih untuk melanjutkannya atau memilih untuk menceraikannya. Itu. Yang kedua, wal i'tisyaru bis sadaqi au bin nafaqah wal kusuti. Ini yang kedua ya, yang kedua. Nah, ini yang kedua adalah kesulitan untuk memberikan mahar, nafkah atau pakaian. Jadi dalam pernikahan itu jikalau seseorang itu atau suami, dalam hal ini laki-laki, itu kesulitan untuk memberikan mahar. Nah, memberikan mahar itu kan hal suatu yang wajib, karena wajib terus akhirnya yang suami ini tidak bisa memberikan. Nah, bagaimana ini? Yaitu boleh memilih untuk melanjutkan atau memilih untuk menghentikannya. Terus yang ketiga wasalisu al-faqdu, yakni faqdus zaus, yaitu kehilangan, maksudnya kehilangan suami. Ini kalau dalam tempo dulu itu adalah faqdun, ini adalah kalau ada ini istilahnya apa, ada semacam peperangan terus suaminya hilang, nah, atau meninggal atau bagaimanalah istilahnya itu. Nah, itu boleh memilih istrinya. Terus yang warabi'u al-atqu lil amanatil mazujati fayahna'atu fi hadzal babi arba'atul fusul. Kemudian yang keempat, kemerdekaan yang dimiliki oleh budak wanita yang bersuami. Jadi kan budak ini kan miliknya tuannya. Kalau budak wanita ya milik tuannya yang laki-laki. Nah, kalau budak ini bersuami, maka budak ini menjadi merdeka karena sudah punya suami. Beda kalau tidak punya suami. Tapi kalau dalam perbudakan ini kan sudah tidak ada di sekarang ini. Oke. Yang sekarang yang kita bahas adalah ini yang keempat ya tadi. Yang keempat. Oke, sekarang yang kita bahas adalah al-faslul awal fi khiyaril uyubi. Yaitu kita nanti akan membahas di pasal yang pertama ini, yaitu terkait dengan faslul awal fi khiyaril uyub, yaitu memilih pernikahan itu dalam hal cacat. Ikhtafla fil ulama fil mujibatil khiyari bil uyubi likulli wahidin min zaujaini fadzalika maudu'aini. Jadi dalam hal fuslul awal ini, dalam fi khiyaril uyub ini ada 2 pasal, ya, ada 2 pasal.
Pasal yang pertama ini apakah pernikahan bisa ditolak karena cacat atau tidak? Ya ini ya. Hal yaruddu bil uyubi au la yaruddu. Dalam hal ini ya, ini ada dua pasal. Pasal yang pertama adalah apakah pernikahan bisa ditolak karena cacat atau tidak. Nah, ini yang pertama. Ya. Wal maudu'u sanil idza qulna annahu yaruddu faman ayuha yaruddu wa ma hukmu dalika. Ini yang kedua. Yang kedua itu nanti menjadi tugasnya mahasiswa. Ini yang kedua. Yang kedua yang ini. Nah, ini ya. Oke, kita bahas yang pertama saja langsung. Fa'amal maudu'ul awal fa inna malikan wa syafi'i wa ashabihima qalu al-uyubu tujibul khiyari firuddi aul imsaki. Pendapat yang pertama Malik dan Syafi'i dan para pengikut mereka, ya, pendapat yang pertama ini. Pendapat yang pertama ini ya. Itu berpendapat, Syafi'i itu berpendapat bahwa para pengikut mereka berdua berpendapat bahwa cacat bisa mendorong adanya khiyar untuk menolak atau menahan istri. Jadi karena cacat itu bisa diceraikan, bisa juga diteruskan. Karena saking cintanya akhirnya bisa diteruskan. Atau karena cacat tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin, atau nafkah dohir saja, maka boleh diceraikan. Karena memang tidak bisa digunakan itu. Jadi sudah tidak bisa digunakan, akhirnya diceraikan. Itu. Terus pendapat yang kedua, waqala ahlu dhahir la yujibu khiyaru raddu wal imsaku. Sedangkan ahlu dhahir ini yang kedua. Yang kedua ahlu dhahir itu berpendapat bahwa tidak mendorong adanya khiyar untuk menolak dan menahan istri. Nah, pendapat ahlu dhahir ini waqala ahlu dhahir la yujibu khiyar ar-raddu wal imsak wa huwa qaulu Umar ibnu Abdul Aziz. Jadi pendapat pendapatnya ahlu dhahir ini bersumber dari Umar ibnu Abdul Aziz. Ini adalah khalifah Umayyah ketika itu. Nah, apa sih sebabnya itu? Sebab pendapatnya itu apa? Wasababu ikhtilafihim syai'ani. Ya, pendapat yang ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, apakah perkataan seseorang sahabat itu bisa menjadi hujjah? Nah, ini ya pendapatnya. Apakah perkataan seseorang sahabat itu bisa menjadi hujjah? Nah, hujjah yang di sini adalah hujjah untuk memilih tersebut. Terus yang kedua adalah pengkiasan. Jadi nikah ini dikiaskan dengan jual beli. Nikah sama dengan jual beli. Nah, jadi nikah itu diibaratkan seperti jual beli. Yang pertama itu perkataan sahabat itu. Ini kan bukan perkataan Rasul ya, atau sabda Rasul atau firman Allah. Akan tetapi ini adalah perkataan sahabat. Apakah bisa menjadi hujjah? Itu yang pertama. Terus yang kedua, pengkiasan nikah dalam jual beli itu. Oke. Adapun perkataan seseorang, kita balik lagi ke yang pertama. Adapun perkataan seseorang sahabat yang menjelaskan tentang hal itu,
yaitu yang diriwayatkan dari Umar bin Ibnu Khattab bahwa ia mengatakan bagaimana ini ya, wa an Umar ibnu Khattab anahu qala ayyumar rajulun rajulin tasawwaja imra'atan wa biha jununun. Ayyuma ini ya, wa huwa jununun au judabun au barosun au fi ba'di riwayati au koronun falaha sodakuha kamilan wadzalika asmul li zaujiha alal waliyiha. Artinya adalah laki-laki mana saja yang menikah dengan seseorang. Nah, laki-laki mana saja yang menikah dengan seseorang wanita. Nah, seseorang wanita pada diri wanita tersebut terdapat penyakit gila, lepra atau kusta dalam suatu riwayat, atau daging yang tumbuh pada kemaluannya, maka dia berhak mendapatkan mahar sepenuhnya. Hal itu adalah suatu kerugian atau denda atas suami terhadap walinya. Jadi kalau seseorang laki-laki, nah ini ya qaulnya, kalau seseorang laki-laki itu kemudian menikah dan menikahnya itu dia itu junun, gila ya, gila, atau judamun, lepra, atau aubarosun, kusta. Ini kusta ini ya. Au fi ba'di riwayati akhronun, atau diriwayatkan bahwa dalam kemaluannya itu ada daging tumbuhnya, ada daging ininya. Nah, itu boleh memilih ini boleh memilih apa ini kan suatu kerugian ya, masa orang gila dinikahi, ya kan nggak mungkin itu. Nah gitu ya. Atau apakah orang yang sakit-sakitan kok dinikahi, kan bikin susah saja, kan ya nggak mungkin, nggak gitu ya. Gitu maksudnya. Terus atau mungkin apa ini ada yang dia itu karena dalam kemaluannya itu ada daging tumbuh, akhirnya dia tidak bisa memiliki anak, kemungkinan tidak bisa memiliki anak, kan juga mungkin kan gitu dinikahi. Kan harusnya memilih yang normal-normal saja gitu. Oke, itu ya. Terus itu yang pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kias itu adalah atau jual beli, para ulama yang mengatakan adanya khiyar, kita balik lagi ya ke sini. Ini ya maksudnya. Nah, itu karena cacat, adanya khiyar karena cacat dalam pernikahan, mereka berpendapat bahwa dalam hal ini memiliki kesamaan dengan jual beli. Sedangkan para ulama yang menentang mereka berpendapat tidak ada kesamaan dengan jual beli, berdasarkan ijma' kaum muslim bahwa pernikahan itu tidak ditolak setiap ada cacatnya, sedangkan beli bisa ditolak karena ada cacatnya. Jadi dalam pernikahan itu tidak ada istilahnya karena cacat terus dikembalikan, itu enggak ada. Karena ini adalah pernikahan ini adalah sakral. Pernikahan ini adalah sakral, tidak bisa ditawar-menawar. Akhirnya pernikahan ini ya harus jangan disamakan dengan jual beli. Karena jual beli itu beda dengan pernikahan. Itu bedanya apa? Ya kalau menikah itu langsung sama karena ini seumur hidup, kalau jual beli itu kan habis pakai, selesai. Tuh. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk tugas mahasiswa yaitu adalah melanjutkan di
Hal yang kedua, fi raddi bil uyubi fa innahum ikhtalafu fi ayil uyubi yaraddu biha. Nah, ini ya tugasnya mahasiswa. Nah, ada 2 bab yang bisa diselesaikan. Nanti 1 bab ya, tapi ada 2 halaman. Silakan diselesaikan dan dikumpulkan sebelum UAS. 3 kali pertemuan lagi UAS, silakan dikumpulkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ila liqa fi amanillah wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.